Jangan lupa isi presensinya ya di satu mahasiswa. Hari ini kita masuk ke pertemuan yang terakhir, sekaligus membahas protokol routing yang terakhir ya. Slide-nya udah bisa kelihatan. Bisa, Pak. Ya, oke. Ini protokol yang terakhir ya, BGP, Border Gateway Protocol. Jadi BGP ini protokol routing yang hanya akan kita gunakan kalau misalnya kita punya IP address yang publik yang mesti kita buat bisa diakses oleh siapapun yang terhubung ke internet. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya kita ada server, ada aplikasi yang dipasang di servernya, dan aplikasi ini ingin bisa diakses oleh siapapun yang terkoneksi ke jaringan internet, maka server yang kita gunakan ini membutuhkan IP public yang nantinya IP public inilah yang bisa diakses oleh semua orang yang terhubung ke internet. Untuk bisa membuat IP public ini terhubung ke internet, nanti ada protokol routing yang harus kita gunakan, yaitu protokol yang namanya BGP ya. Ini informasinya terkait BGP ya. Dia gunakan TCP sebagai protokol untuk transport protokolnya. Dia pakai port 179, di mana nanti ini dipakai oleh BGP yang dijalankan oleh router untuk terhubung ke router BGP yang lain ya. Jadi biasanya tuh setiap router yang jalankan BGP ya, sama kayak router yang protokol routing yang lain ya, dia butuh tetangga yang jalankan BGP juga, atau istilahnya di sini peer ya, peer router. Biasanya itu nanti routernya kita koneksinya ke routernya si internet service provider ya. Nanti masing-masing routernya internet service provider harus dikonfigurasi BGP menjadi peers atau pasangan satu sama lain ya. Kemudian si BGP router ini nanti akan berbagi informasi ya, tabel routing juga sama seperti protokol routing yang lainnya. Tapi bedanya di BGP ini dia akan menginformasikan jalur yang lebih lengkap gitu ya. Kalau di protokol routing yang lain itu kan hanya informasi kalau mau ke subnet ini lewat mana gitu ya. Nah, BGP dia lebih lengkap, lebih panjang biasanya. Soalnya harus lewat provider A, kemudian habis itu lewat provider B, kemudian lewat provider C sampai ke subnet yang mau dijangkau ya. Bayangkan kita langganan internet ke provider kita langganan ke provider yang lebih besar, nantinya juga provider yang lebih besar itu terhubung ke provider yang lebih besar lagi. Jadi jalurnya lebih panjang, jadi makanya dia pakai istilahnya full path ya. Oke, ini kita nggak usah bahas yang bawahnya ya, karena lumayan panjang. Kita langsung lihat contohnya aja gitu ya. Nah, kalau BGP nanti ada dua kategori lagi, internal dan eksternal ya. Atau eksternalnya tuh eBGP, internalnya tuh eBGP ya. Dan BGP ini butuh AS number. Nah, sama seperti protokol routing EG, E, EGRP, dia juga pakai AS number. Misalnya di sini ada jaringan yang AS number 100, satu router, ada yang AS number 200, dua router, dan ada AS number 300. Nah, kalau kita lihat sesama router yang jaringannya kita di AS number yang sama, nanti dia masuk kategorinya yang internal ya. Tapi saat kita komunikasi ke router orang di AS number yang berbeda, maka nanti dia masuk eksternal BGP. Peers tadi itu ya pokoknya router kita dan router yang punya orang itu berpasangan, itu namanya peer-nya ya. Langsung ke contoh aja. Jadi kalau di sini ada beberapa router juga yang tadi ya. Konfigurasinya ya hampir sama ya. Kalau protokol routing itu pasti ada router protokol routing
yang dipakai. Contohnya di sini router BGP. Kemudian ada 100 yaitu AS number-nya ya. Di router A AS number-nya 100. Remote AS-nya 200. Jadi yang ditulis utama itu AS number-nya kita, baru komen selanjutnya dia neighbor ya, bukan networknya. Nah, ini agak beda sendiri ya. Neighbor, IP-nya, IP peer-nya berapa, router punya sebelah. Ini IP-nya 213.1.1. Kemudian remote AS-nya, AS number si router sebelahnya, yaitu AS-nya 200 ya. Kita kan dari sudut pandang router A. Begitu juga dengan router B. Di sini komennya router BGP 200, AS number-nya sendiri 200. Baru neighbor-nya, peer-nya itu yang router A 213.1.2, remote AS-nya 100, baru router sebelahnya ya. Peer-nya 220.1.2, remote AS-nya 200. Sama kayak di si router B-nya. Itu juga dengan router C-nya. Nah, kemudian kalau kita jalankan comment show IP BGP neighbors, nanti kita bisa melihat status yang paling kita cari itu sebenarnya ini ya, BGP state-nya established. Artinya komunikasi BGP dengan peer-nya, router BGP tetangga kita, itu sudah terhubung pakai tabel versi 3, udah up koneksinya selama beberapa lama, ini ada informasinya, dan 5 pesan dan seterusnya. Jadi biasanya itu yang dicari itu saat kita konfigurasi BGP itu biasanya established atau tidak. Kenapa? Kalau nggak established artinya belum advertisement BGP-nya gitu belum sampai ke router sebelah ya. Nah, kemudian ada beberapa komen yang biasanya dipakai itu clear IP BGP address, satu lagi clear IP BGP asterisk ya. Semua koneksi BGP-nya kita hapus atau mau hapus address tertentu saja. Nah, ini komennya. Nah, kemudian kayak saya bilang tadi ya, kapan kita pakai BGP ya kalau kita punya IP public yang harus kita buat bisa diakses dari internet. Jadi kalau misalnya kalian atau kita sebagai administrator itu nggak ada keharusan mengekspos IP public tertentu, maka kita nggak akan pernah perlu BGP ini ya. Jadi biasanya yang pakai BGP ini Internet Service Provider. Mereka akan pasti pakai BGP untuk komunikasi dengan provider-provider yang lain. Karena mereka jaringannya itu memang jaringannya internet ya, dan pakai IP public semua. Kita organisasi hanya akan gunakan BGP, kayak tadi saya bilang, kalau kita terkoneksi ke Internet Service Provider dan kita pengen IP public kita sendiri bisa dilewatkan melalui Internet Service Provider-nya kita. Dan syaratnya kita selain punya IP public, kita harus punya AS number. Saya ada diletakkan juga di paket tracer ya, nanti kalian bisa tengok apa contoh skenario-nya, topologinya, dan mungkin contoh konfigurasinya. Tapi kita nggak akan bahas panjang karena saya juga yakin mungkin kebutuhan kalian tuh nggak akan pernah sampai konfigurasi BGP. Beda sama yang OSPF dan EGRP ya. Pasti akan kalau memang kalian akan harus konfigurasi routing dan punya banyak router kan pasti akan gunakan dua protokol routing itu aja. Seperti tugas kelompok, tugas kelompok ya, tugas project masing-masing ya. Sampai BGP ini ada yang mau ditanya sebelum saya jelaskan terkait untuk UAS-nya?